Perkenalkan, nama saya Alfikri Reza. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Implementasi Gaya Kepemimpinan dalam Meningkatkan Efektivitas Kinerja Karyawan pada CV Hartono Alam Makmur, Jakarta Selatan, Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian latar belakang. Yang pertama, persaingan bisnis semakin ketat. Yang kedua, SDM menjadi aset utama perusahaan. Yang ketiga, gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja. Yang keempat, CV Hartono Alam Makmur menjadi objek penelitian. Di era globalisasi, persaingan bisnis semakin tinggi sehingga perusahaan dituntut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Namun, kualitas SDM saja tidak cukup apabila tidak didukung oleh kepemimpinan yang baik. Gaya kepemimpinan berperan penting dalam membangun motivasi, komunikasi, dan kerjasama antara karyawan. Apabila pemimpin mampu mengarahkan bawahannya dengan baik, maka tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. Sebaliknya, apabila gaya kepemimpinan kurang tepat, maka akan muncul berbagai masalah, seperti rendahnya motivasi kerja, komunikasi yang kurang baik, hingga menurunnya produktivitas karyawan. Berdasarkan hasil observasi di CV Hartono Alam Makmur, ditemukan bahwa pemimpin lebih dominan dalam mengambil keputusan tanpa melibatkan karyawan. Selain itu, komunikasi lebih banyak berlangsung satu arah, sehingga karyawan merasa kurang memiliki kesempatan untuk menyampaikan ide atau pendapat. Kondisi tersebut diduga mempengaruhi efektivitas kinerja karyawan. Selanjutnya kita masuk ke bagian fokus pada masalah. Yang pertama, bagaimana implementasi gaya kepemimpinan. Yang kedua, bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas kinerja karyawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana implementasi gaya kepemimpinan yang diterapkan pemimpin di CV Hartono Alam Makmur, serta bagaimana pengaruhnya terhadap efektivitas kinerja karyawan. Selanjutnya kita masuk ke bagian tujuan penelitian. Yang pertama itu mendeskripsikan gaya kepemimpinan, yang kedua menganalisis pengaruh terhadap kinerja, yang ketiga mengidentifikasi kendala, yang keempat memberikan rekomendasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik gaya kepemimpinan yang diterapkan perusahaan, menganalisis pengaruhnya terhadap motivasi, produktivitas, dan kepuasan kerja karyawan, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta memberikan rekomendasi agar perusahaan dapat menerapkan gaya kepemimpinan yang lebih efektif. Selanjutnya kita akan masuk ke landasan teori. Gaya kepemimpinan yang pertama, cara pemimpin mempengaruhi bawahan. Jenis gaya kepemimpinan: otoriter, yang kedua demokratis, yang ketiga transformasional, yang keempat transaksional. Penjelasannya adalah, menurut para ahli, gaya kepemimpinan merupakan cara seorang memimpin dalam mempengaruhi bawahannya agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam proposal ini dijelaskan beberapa jenis gaya kepemimpinan seperti otoriter, demokratis, transformasional, transaksional, paternalistik, karismatik, militeristik, dan demokratis. Berdasarkan hasil observasi ini, gaya kepemimpinan yang dominan di CV Hartono Alam Makmur adalah gaya kepemimpinan otoriter. Ciri-cirinya adalah keputusan dipusatkan pada pemimpin, komunikasi berlangsung satu arah, pengawasan dilakukan secara ketat, serta bawahan kurang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Gaya ini memang dapat mempercepat proses pengambilan keputusan, tetapi juga
Tetapi jika diterapkan terus-menerus dapat menurunkan motivasi, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian kinerja karyawan. Indikator kinerja dibagi menjadi 5. Yang pertama itu kualitas, yang kedua kuantitas, yang ketiga ketepatan waktu, yang keempat efektivitas, yang kelima komitmen organisasi. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Dalam penelitian ini, kinerja diukur melalui 5 indikator, yaitu kualitas pekerjaan, kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu, efektivitas penggunaan sumber daya, dan komitmen terhadap organisasi. Semakin baik pencapaian 5 indikator tersebut, maka semakin baik pula efektivitas kinerja karyawan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian metodologi penelitian. Pendekatannya adalah kualitatif, deskriptif. Teknik pengumpulan datanya, yang pertama itu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis datanya, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena bertujuan memahami fenomena yang terjadi secara mendalam. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemimpin dan karyawan, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen perusahaan serta berbagai literatur yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan data yang diperoleh valid, digunakan triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check. Baik, sekian dari presentasi saya. Kesimpulannya adalah kepemimpinan mempengaruhi kinerja. Yang kedua, masalah utama adalah komunikasi dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, diharapkan menghasilkan rekomendasi. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi efektivitas kinerja karyawan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui secara mendalam bagaimana implementasi gaya kepemimpinan di CV Hartono Alam Makmur serta memberikan rekomendasi yang dapat membantu perusahaan menerapkan kepemimpinan yang lebih efektif, komunikatif, dan partisipatif sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan secara berkelanjutan. Terima kasih atas perhatiannya.